مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dalalili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا بهذا المحضر. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha raja langit dan bumi, maha menguasai ruh dan jiwa, maha mengundang mereka kepada keluhuran dan kebahagiaan yang abadi, maha menerangi hari-hari mereka dengan cahaya keluhuran dan cahaya keridhaan, maha menemani hamba-hambanya di alam dunia dengan kemuliaan murabaqah dan khusyuk, maha menenangkan jiwa hamba-hambanya yang dalam kesedihan dengan cahaya zikrullah dan mengingat namanya. Dan dengan mengingat namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hambanya dari kehinaan menuju keluhuran, atau dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih tinggi. Demikianlah janji Rabbul Alamin, memuliakan hamba-hambanya yang mengingat Allah, memuliakan bibir yang menyebut namanya, memuliakan jiwa yang memanggil namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam bulan agung dan mulia ini, bulan yang digelari Syahrullah, bulan yang digelari bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling dimuliakan dan dimanjakan oleh Rabbul Alamin dari seluruh umat, dengan kehendak ilahi yang tiada kehendak mengatasi kehendaknya, dengan keluhuran dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi. Maka sampailah kita di umat yang terakhir ini di dalam rahasia kemuliaan anugerah Allah, anugerah yang tiada diberikan kepada hamba-hamba dan umat yang terdahulu selain para nabi dan rasul, anugerah yang hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, yaitu ibadah salat, ialah ibadah yang paling luhur dari segenap ibadah, di mana di dalam salat seorang hamba adalah ia menghadap Allah, dibukakan baginya hijab bainahu wa bainallah jalla wa ala, dibuka
bukakan baginya batas yang menghalangi antara makhluk dengan Al-Khaliq di dalam rahasia hadrati ilahiyah, di dalam penghadapannya kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Jika ia melakukan takbiratul ihram hingga salam, ia bukan berada di hadapan dunia, bukan di masjid, bukan di bumi, akan tetapi di hadirat Allah. Walaupun jasadnya berada di bumi dan di atas tanah atau di masjid atau di tempat lainnya, akan tetapi hakikatnya ia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ruhnya di hadapan Allah, alam jiwanya terbuka untuk menghadap Rabbul Alamin. Demikian rahasia keindahan salat. Salat adalah tanda kasih sayang Allah memanggil kita. Rahasia kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi segenap cinta dan kerinduan. Kerinduan kepada hamba-hambanya hingga memanggil mereka lebih dari 50 kali, memanggil mereka 50 kali setiap harinya. Undangan yang wajib dipenuhi oleh umat ini untuk datang menghadap Allah 50 kali setiap siang dan malam merupakan undangan yang sangat berat, akan tetapi sangat menggembirakan bagi yang memahami dan mencintai Allah. Bagi mereka 100 kali menghadap adalah hal yang kecil, apalagi cuma 50 kali. Jika mereka memahami rahasia keagungan kehidupan triliunan tahun dalam kebahagiaan yang kekal, dalam keindahan yang kekal, hanya melewati 10-20 tahun kehidupan di muka bumi, bagi mereka salat 50 waktu tiadalah hal yang berat. Karena mereka mencintai Allah, karena mereka mengagungkan Allah. Bagi mereka salat di atas bara api sekalipun kecil dibanding cinta dan rindunya menghadap Allah Jalla wa'ala. Belum pernah kita temukan seorang kekasih yang merindukan kekasihnya hingga memanggilnya 50 waktu setiap hari. Kekasih yang paling rindu pada kekasihnya pun tiada akan sampai memanggil kekasihnya setiap hari 50 kali. Barangkali satu hari belum tentu hari keduanya, barangkali 2 hari belum tentu hari ketiganya. Bagaimana dengan sepanjang usianya ia terus dipanggil 50 kali ke hadirat sang kekasih? Dialah Allah Jalla wa'ala, satu-satunya yang maha tunggal, mencintaimu melebihi semua yang mencintaimu. Satu-satunya yang maha tunggal dan maha abadi, merindukanmu untuk datang melebihi semua yang merindukanmu. Semua kekasih kita akan sirna dan fana, terkecuali cintanya Allah yang akan abadi. Dan semua cinta yang terpaut kepada cinta kepada Allah akan kekal dan abadi. Jalla wa'ala Subhanahu wa ta'ala, pujian yang tiada henti-hentinya untuk sang kekasih tunggal yang tidak membeda-bedakan bagaimana keadaan hambanya, walaupun hambanya dalam keadaan dosa dan kesalahan. Walaupun bibir hambanya di dalam kehinaan dan kegelapan, bibir yang penuh dosa dan kesalahan masih diperbolehkan memanggil namanya. Jasad yang penuh dosa dan kehinaan masih diizinkan menghadapnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian cintanya Allah kepada kita dan betapa ruginya mereka yang menolak cintanya Allah Jalla wa'ala. Telah diundangnya seluruh sel tubuh kita untuk menghadapnya setiap hari 50 kali waktu. Seluruh sel tubuh ini termuliakan dengan penghadapan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memahami bahwa manusia ini tidak kesemuanya tenggelam dalam cinta dan rindu kepadanya. Ada juga hamba-hambanya yang masih berat untuk mencintai Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberi keringanan sampai 5 waktu. Dan Allah Maha tahu bahwa hakikatnya kewajiban adalah 5 waktu dan bukan 50 waktu. Dan tetapi agar hambaku tahu betapa kerinduanku pada mereka dan bagaimana jawaban
dengan sang wasitah perantara rahmat ilahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatuh. Allah tidak mau mengurangi waktu kurang dari 50 waktu bagi hamba-Nya. Maka dikurangkan hingga 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. 5 waktu tapi tetap pahalanya 50 waktu. Allah tidak mau kurangkan waktu-waktu kita menghadap terkecuali 50 kali setiap harinya. Demikian cintanya Rabbul Alamin dan rindunya kepada kita, maka jawablah, rindu sang penciptamu yang memberikan pada kita anugerah melebihi segala anugerah, pinjamkan kepada kita jasad, meminjamkan dan memberi pada kita air, daratan, matahari, cahaya dan segala-galanya yang ada di bumi tanpa kita membelinya, hanya kita mengolahnya saja. Allah tidak menjadikan kita membayar cahaya matahari. Allah tidak pula meminta upah atas sewa tubuh kita. Allah pula tidak meminta pajak untuk tinggalnya kita di atas buminya. Allah terus memayungi kita dengan siang dan malam, hewan dan tumbuhan dan segala apa yang ada di bumi dengan cuma-cuma. Bukankah tidak cukup ini tanda cintanya kepada kita, wahai hamba-hamba Allah Jalla wa'ala? Semakin kita renungkan, semakin tenggelam kita dalam kerinduan dan cinta Rabbul Alamin. Sampailah malam Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatuh. Detik-detik terkabul bagi semua detik yang pernah ada sepanjang alam semesta ini ada. Ketika sang makhluk diizinkan menghadap Rabbul Alamin, dan belum pernah ada makhluk lain menghadap Rabbul Alamin kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian Mi'raj. Wa urija saqafa baiti. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Jibril alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Jibril dan terbelahlah atap rumahku, kata sang Nabi. Wa urija saqafa baiti bi Makkah. Terbelahlah atap rumahku di kota Makkah, dan turunlah Jibril alaihi salatu wassalam di malam itu. Lantas Jibril membelah dadaku. Lantas dia membawa satu nampan emas berisi hikmah. Tidak dijelaskan di dalam syarah hadis hikmah di sini bagaimana bentuknya bisa berada di atas nampan. Apakah berupa cahaya, ataukah berupa cairan, atau berupa apa? Tidak satu syarah pun yang menjelaskannya. Hikmah bisa ada di dalam nampan. Kalau hikmah itu dituangkan ke dadaku, kata sang Nabi, lalu Jibril menutup luka di dadaku dan urijai, dan aku dibawa ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Demikian riwayat Sahih Bukhari, dan kemudian dibawa ke langit. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Palestina, yaitu wilayah Masjidil Aqsa, beliau sebelumnya berziarah ke makam Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan aku lihat Musa qa'imun fi qabrihi yusalli. Aku lihat Musa alaihi salatu wassalam berdiri di atas kuburnya melakukan salat. Lantas diriwayatkan pula di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, aku lihat Isa bin Maryam qa'imun yusalli wa Ibrahim qa'imun yusalli. Aku lihat Nabi Isa bin Maryam berdiri melakukan salat, lalu Nabi Ibrahim berdiri melakukan salat. Dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa para nabi dan rasul terus melakukan salat setelah mereka wafat. Salah satu ibadah tertinggi yang tidak diberikan terkecuali kepada nabi dan rasul, yaitu salat, dan telah sampai kepada kita setelah malam Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatuh. Ibadah khusus
untuk para nabi dan rasul ini. Ketika sang Nabi diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sampai di langit pertama dan bersambut dengan sambutan yang terindah. Berkatalah para malaikat, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang wahai yang mulia, selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang telah datang. Apa maksudnya kalimat ini? Maksudnya belum ada yang menginjak langit pertama yang lebih mulia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal maji'u ja'a, makhluk yang paling mulia telah datang, maka selamat datang atas kedatangannya. Semulia-mulia yang datang telah datang. Lantas beliau disambut oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Saya berkata, marhaban bin akhi saleh wa ibn saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan anakku yang saleh. Lantas beliau sampai ke langit kedua dengan sambutan yang sama, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang untuknya, semulia-mulia makhluk yang datang telah datang. Demikian di semua lapisan langit sang Nabi disambut dengan ucapan, selamat datang wahai yang mulia, semulia-mulia yang datang telah datang. Demikian riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amma kita hadirin hadirat, di setiap langit sang Nabi disambut sebagai semulia-mulia yang datang, dan demikian pula di muka bumi. Bagaimana di dalam jiwa kita, sambutlah semulia-mulia makhluk yang datang dengan membawa sunnah dan risalah ke dalam diri kita dan kehidupan kita. Selamat datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalimat marhaban selalu digunakan untuk menyambut orang-orang yang dicintai. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, saat Rasul menyambut orang yang beliau cintai pasti dengan kalimat marhaban. Datangan putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha disambut dengan kalimat marhaban. Datang pula orang yang beliau cintai disambut dengan kalimat marhaban. Maka kalau kita renungkan, ada yang lebih pantas makhluk yang kita sambut dengan kalimat marhaban lebih Sayyidina wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut di dunia dan di langit. Sampailah ke hadratul, sampailah kepada muntahal khalaik. Berakhirlah dari seluruh makhluk dan alam semesta, beliau menembus batas dari seluruh makhluk yang tidak pernah ditembus oleh makhluk lainnya. Dan di saat itulah difardukan pada beliau salat 50 waktu, lantas dimintakan keringanan kepada Nabi Allah Musa sebagaimana riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Minta keringanan sampai 5 waktu. Allah Maha tahu salat ini akan jadi 5 waktu, bukan 50 waktu. Namun Allah jadikan kasih sayangnya terlihat oleh hamba-hambanya. Mauku kalian itu 50 waktu menghadap wahai hambaku. Demikian lihat cinta dan rinduku pada kalian, bagaimana cinta dan rindu kalian kepadaku. Bagaimana jawaban cinta hamba-hambanya terhadap Allah. Tahukah setelah 5 waktu mereka masih merasa berat dalam melakukannya. Demikian jawaban cinta dari hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kamu salat salat, kalau mereka diundang untuk datang melakukan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Wahai kita yang jika kita ketahui betapa agungnya Rabbul Alamin, nanti detik-detik kita melakukan salat. Hadirin hadirat, di malam mulia itu pula dihadapkan kepada sang Nabi buah minuman, yaitu arak, dan yang kedua adalah susu. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Dari riwayat ini kita bisa pahami bahwa perbuatan sang Nabi turut juga melindungi dan menjaga perbuatan kita. Bagaimana? Karena di saat dihadapkan kepada beliau 2 minuman itu, yaitu arak dan
susu, beliau memilih susu. Maka berkata Jibril alaihi salatu wassalam, "Lau akhadta al-khamar ghawat ummatuk." Kalau seandainya engkau memilih arak dan meminumnya, tenggelam seluruh umatmu dalam minum arak semuanya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan, seandainya sang Nabi minum arak itu tidak diharamkan, karena arak yang ada di surga bukan arak yang ada di dunia yang diharamkan. Arak yang ada di sana adalah arak yang diperbolehkan dan tidak memabukkan. Yang pertama. Yang kedua, di saat itu arak belum diharamkan, maka sama sekali mutlak tidak ada larangan bagi sang Nabi meminumnya. Di saat itu sama saja antara susu dan arak, karena kedua-duanya halal. Yang pertama karena arak belum diharamkan, yang kedua arak memang lain antara arak di dunia dan arak di akhirat. Arak di alam surga diperbolehkan di dalam Al-Quran Al-Karim, memang minuman penduduk surga dan tidak memabukkan. Kan tetapi sang Nabi tidak meminumnya. Kenapa? Kalau akhadta al-khamr ghawat ummatuk. Kalau kau mengambil arak, seluruh umatmu akan minum arak. Dari sini diambil hikmah sang Nabi menyelamatkan sebagian besar amal umatnya agar selamat dari minum arak berkat beliau minum susu, tidak minum arak. Dari perbuatan itu Allah jadikan sebagian besar umatnya selamat dari arak. Ada yang tidak selamat dari minum arak, tetapi tidak keseluruhannya tentunya. Sebagian besar selamat dari minum arak. Kenapa? Karena beliau memilih susu. Kenapa bisa demikian? Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah telah jelaskan, telah datang pada kalian Rasul yang sangat berat memikirkan musibah yang akan menimpa kalian dan sangat menjaga kalian, sangat menjaga kita jangan sampai terjebak dalam arak, jangan sampai terus sampai minuman di surga pun beliau menjaganya demi umatnya terjaga. Maka dari perbuatannya Allah menjaga sebagian besar dari kita. Demikian hebatnya hadirin hadirat keberkahan dari amal perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Mi'raj sang Nabi kembali ke muka bumi membawa kemuliaan salat. Jadilah kewajiban bagi hamba-hambanya dari umat ini sampai kepada ibadah para Nabi dan Rasul, yaitu salat. Mulai takbiratul ihram hingga salam dipenuhi dengan nafas-nafas doa dan zikir, dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang bercahaya melebihi kalimat lainnya yang ada di alam. Kalimat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari Ummul Quran, induk dari Al-Quran Al-Karim, yaitu Fatihatul Kitab, yang menjadi induk dan sumber dari seluruh doa dan munajat. Hadirin hadirat, mulai kita bertakbiratul ihram, haram kita bicara haram kepada orang lain, haram kita berucap kalimat yang tidak diajarkan oleh sang Nabi. Tidak pula diperbolehkan makan dan minum, tidak pula diperbolehkan sembarang menghadap, tidak pula diperbolehkan sembarang bergerak. Kenapa? Karena sedang di hadratullah, karena sedang di hadapan Allah. Jasad kita tidak melihat, akan tetapi ruh dan jiwa kita di hadirat. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang salat di antara kalian, fa innahu yunaji rabbahu, sungguh dia itu sedang berhadapan dengan Allah dan berucap dan berkata-kata dengan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika kita mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan di saat itulah hadirin hadirat kita menafikan seluruh nama selain nama Allah. Allahu Akbar, hapus seluruh nama dalam jiwamu selain nama Rabbul Alamin. Allah yang maha besar dari semua nama yang ada dalam jiwamu. Nafikan semua, lupakan semua ketika kau dalam salat, lupakan semua urusan, sisakan yang maha tunggal dan maha abadi. Jadikan jiwamu dipenuhi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuklah dalam kalimat-kalimat tersuci yang tidak diucapkan antara makhluk satu sama lain. Allahu Akbar.
Alhamdulillah katsiran subhanallah wa bukratan wa asila dalam doa iftitah. Lalu masuklah ke dalam samudra Al-Fatihah dengan terbang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah adalah induk dari semua nama-namanya. Allah, nama itu adalah yang mengawali seluruh kejadian alam semesta. Kepada nama itulah kembali semua harapan dan kejadian. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, semuanya berada di dalam samudera nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengucap nama itu, berarti kita telah mengucap satu nama yang mengawali seluruh penciptaan alam semesta dari tiada. Allah sudah mencakup semua langit dan bumi beserta isinya. Bismillah, dengan nama Allah, dan seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah pada seluruh makhluknya, mukmin, fasik, muslim, non-muslim, hewan, tumbuhan. Rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku sampai pada segala sesuatu. Ini adalah dari kalimat Ar-Rahman. Seluruh kenikmatan dan kasih sayang Allah yang Allah turunkan sejak alam ini dicipta hingga alam ini berakhir. Kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar, kenikmatan bicara, kenikmatan seluruh kenikmatan yang ada itu berawal dari kalimat Ar-Rahman, diberikan pada seluruh hamba-Nya. Lantas Ar-Rahim, kenikmatan khusus bagi mukminin mukminah, kenikmatan yang abadi. Jika semua mereka berakhir, hewan, tumbuhan berakhir, makhluk-makhluk lain berakhir, terkecuali keturunan Adam, kenikmatan berlanjut dari samudra Ar-Rahim. Samudra Ar-Rahim ini tidak berakhir kenikmatannya karena abadi, terus miliaran triliunan tahun tiada akan pernah menemui kematian. Tiada ada istilah lanjut usia dan tua, tiada istilah keriput, tidak ada istilah sakit, tidak ada istilah bingung, tidak ada gundah, tidak ada sedih, yang ada gembira dan ridha Allah. Ada cahaya Allah, yang ada keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Megah. Ini samudra Ar-Rahim. Oleh sebab itu kalau kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah mencakup seluruh nama orang-orang yang dilimpahi kenikmatan di dunia dan di akhirat hingga akhir zaman, hingga tiada akhirnya zaman kekal dan abadi di dalam surga. Itu seluruh kenikmatan yang sudah berpadu dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita sebut nama itu, tenggelam kita kalau kita renungkan dengan indahnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Baru satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika mereka mengucap ayat-ayat itu, Allah menjawabnya sebagaimana riwayat sahih Muslim. Hamadani 'abdi, majadani 'abdi, atana 'alayya rabbi. Hambaku memujiku, hambaku menyukaiku, hambaku memuliakanku, hambaku meluhurkanku. Kenapa Allah menjawab? Allah suka dipuji. Kenapa Allah suka dipuji? Karena puji datangnya dari cinta. Kenapa Allah suka dicintai? Karena Allah mencintai hamba-Nya. Allah tidak membutuhkan segenap hamba-Nya. Seluruh hamba ini apabila berkumpul sebagaimana hadis qudsi, lawanna wal umma akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Jika berkumpul seluruh jin dan manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, semuanya dalam jiwa yang bertakwa, tidak bertambah dari kerajaan itu sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kecintaan hamba kepadanya? Karena cintanya Allah kepada hamba-Nya. Allah ingin hamba-Nya dicintai olehnya dan mendapat kebahagiaan yang kekal. Maka Allah suka dipuji karena puji datangnya dari cinta. Allah kata hamba-Ku memuji. Tidak pernah ada hadirin hadirat namanya ibadah dijawab oleh Allah berkecuali dalam salat.
Yang membaca Fatihah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita teruskan lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini sekarang untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ada apa dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim? Itu ayat menyatukan dan memadukan seluruh kebutuhan kita dunia dan akhirat. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hujjatul Islam Imam Qatiyat mengatakan salah satu tafsir jalan yang lurus adalah Nabi Muhammad SAW. Karena memang tidak ada jalan yang lebih lurus dan istiqamah melebihi jalannya Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan kami ke jalan yang benar. Maksudnya apa? Agar hari-hari kami selalu dibimbing ya Rabb dengan sunnah dan kemuliaan. Kenapa minta ditunjukkan jalan yang benar? Tidak cukupkah dengan jalan Islam? Tentunya kita selalu terjebak dengan dosa. Setiap salat kita minta ditunjukkan ke jalan yang benar. Jika kita dalam jalan yang sesat, agar ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar. Jika kita dalam maksiat, ditunjukkan jalan untuk segera bertaubat dan beristighfar. Jika kita dalam kesalahan, dibangkitkan keinginan untuk merubah kesalahannya. Jika kita tidak khusyuk dalam ibadah, ditunjukkan cara untuk mencapai kekhusyuan. Jika kita salah dalam berbuat, Allah tunjukkan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim adalah meminta petunjuk dari Allah untuk ditunjuki selalu dalam kebenaran. Kenapa selalu diulang-ulang? Karena manusia ini terbolak-balik selalu hatinya. Sebentar dalam kemuliaan, sebentar berbalik kepada kehinaan, sebentar dalam ibadah, sebentar berbalik kepada dosa. Minta terus bimbingan ilahiyah agar kita selalu berada pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus yang benar, tapi jalan orang yang Kau beri kenikmatan. Jalan orang yang Kau beri kenikmatan atas mereka. Ini hadirin, mau apa lagi manusia hidup di muka bumi? Dituntun ke jalan yang lurus akan mencapai kebahagiaan yang kekal. Lalu dilimpahi kenikmatan sebagaimana orang yang dilimpahi kenikmatan oleh Allah. Adakah lagi cita-cita melebihi ini? Adakah lagi kebutuhan manusia melebihi kenikmatan? Bukankah akhir daripada semua kebutuhan manusia adalah kenikmatan? Dan kenikmatan dan segala keinginan kita sudah berada dalam suratul Fatihah. Kalau seandainya kita memahami dan mendalami maknanya, seluruh kenikmatan mau ditumpahkan Allah kepada kita. Kita bertanya, apa ia bisa? Apa ia bisa dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim kita mendapatkan kenikmatan selalu dunia dan akhirat? Telah dijawab oleh Allah dalam hadits qudsi riwayat sahih Muslim, ada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Demikian indahnya rahmat ilahi ditawarkan setiap kali kita berdiri dalam salat membaca suratul Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai tentunya di dunia dan akhirat. Dicabut dari segala hal-hal yang dimurkai Allah, digantikan dengan hal-hal yang dilimpahi kenikmatan dan benar di mata Allah. Inilah jalan kehidupan, inilah jalan kebahagiaan, inilah jalan kenikmatan yang kekal dunia dan akhirat telah ada di dalam salat kita. Seluruh hajat kita berpadu dalam suratul Fatihah. Hadirin hadirat, dilanjutkan kalimat-kalimat ilahi dari firman-firman Allah. Demikian kepada ruku, kepada sujud, terus dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan Allah Maha tahu hamba ini akan dipenuhi dosa hari-harinya. Allah jadikan salat menghapus dosanya. Kalau kita dengar musibah-musibah adalah penghapusan dosa, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa semua musibah bagi muslimin muslimat adalah menghapus dosanya. Ada juga penghapusan dosa yang tidak pakai musibah. Apa itu? Salat kita tidak pakai musibah, dosa dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salawatul khamsi yamhullahu bihil khataya." Salat 5 waktu itu Allah menghapus dengannya banyak dosa-dosa. Dihapus oleh Allah. Makin khusyuk dan sempurna salat kita, makin banyak dosa yang terhapus. Demikian
dosa tidak pakai musibah. Salat sudah menghapus dosa, wudu menghapus dosa. Riwayat Sahih Bukhari, jika salah seorang sahabat melakukan wudu dengan perlahan-lahan, lantas ia melakukan salat sunnah 2 rakaat, ditanya oleh sahabat lainnya, "Wahai kau Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana kau berbuat seperti ini?" Berkata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat ini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini lalu melakukan salat sunnah 2 rakaat setelahnya, utat khataya walau mithla zabadil bahr." Dalam riwayat lain, Allah taqaddama min dambi, Allah hapuskan dosanya walau sebanyak di lautan. Dalam riwayat lain, Allah maafkan seluruh dosanya yang terdahulu. Hebatnya kemuliaan wudu dan salat sunnah. Lebih-lebih lagi salat fardu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat selama 17 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Demikian riwayat Sahih Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat selama 16 atau 17 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap kiblat berubah ke Ka'bah, maka Allah rubahkan kiblat itu ke Ka'bah dengan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha." Kami lihat engkau yang sudah ingin segera memalingkan wajahmu ke arah kiblat di Ka'bah Makkah Mukarramah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami akan hadapkan wajahmu pada kiblat yang kau inginkan. Allah Maha tahu kiblat akan kembali ke Makkah, bukan ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi Allah biarkan sampai 17 bulan menanti keinginan dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Dan datang waktunya Rasul menghendakinya, Allah balikkan kiblat itu ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kenapa tidak dari awal? Padahal Allah Maha tahu. Allah ingin tunjukkan kepada umatnya demikian mulianya Nabiku dan kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapanku, sehingga arah kiblat menghadap kepadaku pun atas pilihan beliau. Padahal Allah sudah Maha tahu kiblat akan ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Mengenai waktunya salat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, waktunya salat telah ditentukan oleh Allah melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Sering bertanya di antara kita, waktunya salat itu datangnya dari mana? Apakah datang dari ijtihad ulama ataukah dari Allah? Sungguh riwayat Sahih Bukhari, malaikat Jibril di hari pertama diwajibkannya salat memulai mengajari sang Nabi salatul zuhur di awal waktu zuhur. Lantas mengajari waktu salatul asar di awal waktu salatul asar. Lalu mengajari salat maghrib 3 rakaat di awal waktu maghrib, demikian sampai subuh. Lalu zuhur di hari kedua diajari di akhir waktu salatul zuhur. Lantas waktu salatul asar diajari waktu akhir waktu salatul asar. Dan demikian maghrib di akhir waktu, isya di akhir waktu, dan subuh di akhir waktu. Lantas berkata Jibril, "Baina hadain ya Rasulullah." Di antara dua ini tadi, yang kemarin zuhurnya yang awal, yang sekarang zuhurnya yang terakhir, di antara dua itulah waktu zuhur. Demikian maghrib, isya dan seluruh waktu. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemuliaan salat dan kemuliaan ini tumpah ruah di bulan Rajab. Dan ini tumpah kepada kita rahasia kemuliaan Mi'raj. Kita tidak jumpa dengan Allah bersama sang Nabi, tapi kebahagiaan, keberkahan. Dan sang Nabi selalu menuntun kita kepada keluhuran. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, iyyakum wadh-dhann, hati dengan sangka-sangka. Inna dhanna akdzabul hadits. Sungguh sangka menyangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang dusta, kata Rasulullah. Ucapan yang paling dusta adalah sangka menyangka tanpa ada bukti. Inna dhanna akdzabul hadits. Wala tajassasu wala tahassasu. Dan jangan kalian mencari-cari aib orang lain, dan jangan menyuruh orang lain untuk mencari aib orang lain. Cukup jangan mencari-cari aib orang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menjelaskan, tahassasu adalah dia sendiri mencari-cari aib orang lain. Tajassasu menyuruh orang lain mencari aib temannya atau aib
meninggalkan itu mencari-cari aibnya orang lain, agar Allah tidak mencari-cari aib kita. Semakin kita mencari-cari aib orang lain, semakin kita membongkar aib orang lain, Allah akan membongkar pula aib kita di hadapan orang lain. Wala tabaghadu, jangan saling benci satu sama lain. Wala tadabaru, jangan saling bermusuhan. Subhanallah, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, sama-sama diwajibkan salat, sama-sama di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seruan diserukan kepada seluruh umatnya yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak selalu menjadikan sangka menyangka sebagai patokan dalam menghukumi saudaranya, dan tidak pula menjadikan saudaranya itu tempat dicari-cari aibnya. Jangan menyuruh orang lain mencari aib orang lain. Jangan pula saling membenci, jangan saling bermusuhan. Bersatulah dan jadilah kalian bersaudara di antara hamba-hamba Allah. Ini hadirin ini kalau kita amalkan, selesai semua permasalahan muslimin. Tidak ada saling benci, tidak ada saling musuh, tidak ada perpecahan antara muslimin. Satu kalimat seperti ini saja selesai seluruh masalah yang ada di permukaan bumi. Kenapa? Karena sudah bersatu muslimin muslimah. Jiwa mereka satu bermaksiat, yang lain menasihati dengan kasih sayang. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ambil keberkahan dari hadis mulia ini, tuntunan semulia-mulia tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelembutan yang disampaikan oleh sang Nabi kepada kita, ketika terjadi salah seorang tua renta berjalan tertatih-tatih dipegangi oleh kedua anaknya. Rasul berkata, "Apa baru ada? Ini kenapa orang tua ini memaksakan diri di jalan? Kenapa dia tidak dibawa atau dibopong saja atau ditandu?" Maka orang lain berkata, "Ya Rasulullah, dia sudah nazar untuk tidak mau ditandu, maunya berjalan untuk melakukan haji." Rasulullah SAW berkata, "Kenapa dia tidak mau ditandu?" Karena dia sudah nazar. Kata para sahabat, tentunya ditakuti azab oleh Allah kalau tidak jalankan nazarnya, walaupun ternyata dia tidak mampu. Allah berkata, Allah tidak akan tega menyiksa orang ini hanya karena nazarnya kepada Allah. Biarkan dia duduk dan ditanya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, dia telah bernazar." Rasulullah SAW berkata, "Selesaikan kafarat nazarnya dengan berpuasa. Jangan dia memaksakan dirinya untuk menjalankan nazarnya. Allah tidak tega menyiksa orang tua ini dipegangi oleh kedua anaknya harus menjalankan nazarnya." Alangkah indahnya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, satu orang berdiri di tengah-tengah matahari. Rasul tanya lagi, "Wa ma balu hada? Ini kenapa lagi?" "Ya Rasulullah, dia nazar kalau hajatnya terkabul, dia mau berdiri dan tidak mau duduk. Dia mau berdiri di bawah matahari tanpa berteduh, tidak mau bicara, dan dia berpuasa." Rasulullah SAW berkata, "Perintahkan dia untuk berteduh, perintahkan dia untuk duduk sebagaimana biasa, perintahkan dia berbicara, dan teruskan puasanya." Dari sini hadirin hadirat dipahami, nazar tidak boleh terkecuali dengan ibadah. Kalau bukan dengan ibadah maka tidak sah nazarnya. Demikian dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang mu'tamad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah mau tidak berbicara karena nazarnya, Rasul katakan biar dia berbicara. Sudah janji pada Allah kalau hajatnya terkabul mau berdiri, tidak mau duduk, mau berdiri di bawah matahari. Rasul berkata biarkan dia berteduh dan biarkan dia duduk bicara, puasanya boleh teruskan. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad SAW berlaku untuk menghukumi umat ini. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Permudahlah, janganlah dipersulit. Berikan kabar gembira dan jangan kalian buat mereka lari dan berpaling dari agama ini. Demikian indahnya hadirin hadirat malam ini kita berkumpul di hadirat Allah Subhanahu wa taala di masjid yang diberkahi ini, dan juga kita merenungkan rahasia kemuliaan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai zikir. Ada beberapa hal yang
perlu saya sampaikan karena banyak pertanyaan tentang puasa di bulan Rajab ini diingkari, dikatakan hal ini bid'ah. Hadirin hadirat, berkata Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa memang betul tidak ada satu hadis sahih pun yang mendukung puasa di bulan Rajab. Akan tetapi Rasul menyukai puasa di bulan haram, dan puasa di bulan haram Rajab adalah salah satu dari bulan haram, maka berpuasa di bulan Rajab adalah amrun mustahab. Demikian dikatakan Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi. Karena riwayat Nabi Dawud dalam sahih, riwayat yang sahih, Rasul suka berpuasa di bulan haram. Bulan haram itu 4 tentunya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini Rasul suka berpuasa padanya. Tidak ada hadis sahih yang mengkhususkan Rasul puasa di bulan Rajab, tapi bulan Rajab adalah bulan haram, berarti sunnah berpuasa di bulan Rajab. Demikian disebutkan Al-Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Demikian juga dalam Hujjatul Islam Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah dengan pendapat yang sama. Maka jelaslah sudah puasa di bulan Rajab bukan hal yang bid'ah, kan, tapi justru memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kita di bulan mulia ini kita memperbanyak doa dan munajat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam kita dan hari-hari kita di bulan Rajab ini dipenuhi dengan rahasia kemuliaan salat. Ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat kehadirat, meminta kepadamu rahasia keagungan salat, rahasia keagungan sujud, rahasia keagungan ibadah. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, telah kau limpahkan kepada kami kasih sayang dan mengundang kami dengan cinta dan rindu-Mu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, bangkitkan jiwa kami untuk menjawab cinta dan rindu-Mu. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, hangatkan jiwa kami selalu dalam zikir dan cinta kehadirat-Mu. Hangatkan jiwa kami selalu di dalam salat. Jika kami melakukan salat, curahkan keberkahan dan kekhusyukan, dan jadikan salat kami gerbang anugerah lahiran dan batinah. Jadikan setiap kami salat kau bukakan rahmat-Mu seluas-luasnya. Jadikan salat kami meruntuhkan seluruh musibah dan kesulitan. Wahai yang mengundang seluruh sel tubuh kami untuk dicintai di dalam salat kehadirat-Mu. Wahai yang mengundang ruh dan jasad kami untuk menghadap 5 waktu setiap harinya. Wahai yang merindukan para pendosa untuk sampai pada pengampunan. Inilah nama-nama hamba-hamba-Mu yang penuh dosa dan kesalahan. Tetapi kami ingin menjawab cinta-Mu, tapi kami mengadukan kelemahan kami. Ya Rabb ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal In'am, beri kami kemuliaan hingga kami menyadari betapa agungnya cinta-Mu. Ya Rahman ya Rahim, sejukkan jiwa kami dengan cinta dan rindu kehadirat-Mu. Sejukkan hari-hari kami dengan pengampunan-Mu. Sejukkan nafas kami dengan doa dan munajat. Kabul jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya terbuka semakin mulia keadaan dan derajat
semakin dekat kehadirannya. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya setelah kita bersama-sama berzikir memanggil nama yang maha luhur, doakannya pengampunan dan anugerah kepada kita semua yang hadir. Diri hadirat 29 Juli malam Isra wal Mi'raj, malam 27 Rajab, kita akan berkumpul insyaallah di Masjid At-Tin ini bersama muslimin muslimat. Kita ajak seluruh muslimin muslimat untuk berzikir ya Allah sebanyak 1000 kali dan berkumpul dengan muslimin muslimat insyaallah sampai lebih dari 300.000 muslimin muslimat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, biarkan bumi Jakarta melihat jamaah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak seluruh muslimin muslimat berkumpul dan berzikir di malam Isra wal Mi'raj dalam doa dan munajat. Jadikan malam itu malam doa dan malam munajat. Hadirin hadirat, semoga Allah SWT memuliakan hari-hari kita. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.